Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-An'am ayat 99. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan agama kita. Tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan dia Allah, alladzi zat yang anzala telah menurunkan, minas samai dari langit, ma'an air, maksudnya air hujan. Fa akhrajna, lalu kami mengeluarkan bihi dengan air hujan itu, nabata kulli syai'in, tumbuh-tumbuhan segala sesuatu, beraneka ragam tanam-tanaman. Fa akhrajna, lalu kami keluarkan, minhu, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan itu, khadiron, warna hijau. Warna hijau, semua daun-daun tumbuh-tumbuhan itu kan warnanya hijau. Ternyata itu menurut ilmu biologi ada manfaatnya yang luar biasa terhadap siklus alam yang dibuat oleh Allah. Dengan tingali, semua daun lah warnanya hijau. Makanya Al-Quran menyebutkan fa'akhrajna, lalu keluarkan, minhu, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan itu, khadiron, berwarna hijau. Nukhriju, kami keluarkan, apa itu, tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau, minhu, darinya, habban, yaitu butir biji, mutarokiban, yang tersusun, maksudnya sedompol. Panjenengan lak ningali ada buah yang ngerompol gitu nggih. Sak rompol kados buah anggur. Itu kan sak dompol gitu nggih. Buah kelengkeng itu kan sak dompol, mutarokiban, tersusun.
Wa minan nakhli, dan dari pohon kurma, mintol iha, dari mayangnya, manggar cara Jawa ya. Kinwanun, muncul tangkai-tangkai, daniyatun, yang berdekatan. Jadi pohon kurma itu kados kalau proses buahnya itu seperti kelapa ya. Ono manggare, muncul manggar, mari manggar kono ono apa itu kecil-kecil itu. Nah, wong Jawa ngarani gluluk. Masih kecil, habis itu besar menjadi buah kelapa. Nah, sak tundun. Nah, menjulur ke sana, menjulur ke sini. Jadi satu pohon itu ada berapa tangkai itu. Daniyatun, yang berdekatan, wajanatin, dan kebun-kebun min a'nabin, dari kebun anggur, wazaitun, anggur juga ngerompol-ngerompol seperti kelengkeng gitu, wazaitun, dan zaitun, waruman, dan delima, mustabihan, yang serupa daunnya, wa ghairu mutasyabih, tapi tidak serupa rasanya. Ini betapa maha kuasanya Allah ini. Oleh karena itu, unduru, coba kalian perhatikan wahai manusia, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang aku tumbuhkan di muka bumi dengan buah-buahnya. Coba kamu perhatikan, kamu analisa ya, di mana semuanya tumbuh di tanah yang sama, disirami dengan air yang sama, tapi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda dan juga berbeda pula rasanya. Betul nggih? Jenengan nek ningali pisang niku ana macem pinten, Pak? Masya Allah, ana pisang kepok, ana pisang rojo, ana pisang mas, ana pisang Jawa karena ini pisang susu, gedang susu lho, Pak. Wes macam-macam, Pak. Itu tumbuh di tanah yang sama, disirami air yang sama, tapi rasanya berbeda. Gitu? Pisang mas karo pisang kepok beda rasanya. Padahal pada pisangnya. Kan begitu kan? Pisang hijau, terus iku pisang lumajang iku sing dawa iku. Apa jenenge iku? Masya Allah. Ono gedang kayu bareng, pisang kayu. Nek gak digodhog gak kena dipangan. Masya Allah. Itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah. Maka yang disebutkan di sini itu hanya contoh. Ya gak mungkin disebutkan di Al-Quran semuanya. Sini hanya menyebutkan kurma, menyebutkan anggur, menyebutkan buah zaitun, delima. Nah, kenapa kok disebutkan itu? Itu yang disaksikan oleh orang Arab. Nah, gitu loh. Ya, karena yang disaksikan, sering disaksikan oleh orang Arab ya buah-buah itu, kan begitu kan? Ya nggak mungkin kalau di sana nggak tumbuh terus disebut noy. Wong Al-Quran ini diturunkan hitopnya untuk orang Arab, tapi sudah mewakili seluruhnya, gitu loh, Mas. Jangan ojo takon. Di situ kok juwet gak disebutkan, Ustaz? Ya ojo takon ngono. Al-Qur'an gak diturunno dong Jawa. Misalnya di Jawa ngono paling juwet barang mlebu, Pak. Pisang barang kira-kira mlebu. Maka yang disebutkan ya aknab ya, wan nakhl, buah kurma ya, terus aknab, anggur, buah zaitun, waruman, buah delima. Kan begitu kan? Unduru, perhatikan ila samarihi, kepada buahnya. Kita disuruh memperhatikan, Pak. Perhatikan buahnya itu coba. Idza asmaro, apabila saat berbuah, wayan ihi, dan ketika matangnya. Coba. Ketika matangnya. Pisang itu kalau masih muda, itu kan pasti sepet dan rasanya gak enak. Tapi kalau sudah masak, apalagi masak pohon, kan berubah warnanya. Ya, bisa manis.
Pertanyaannya, sapa sing ngekeki gula? Dan begitu. Nah ini kita disuruh memperhatikan, unduru, perhatikan. Kan begitu ya. Ila samarihi, kepada masing-masing dari buah tumbuh-tumbuhan yang aku tumbuhkan di muka bumi. Perhatikan. Maka kalau kita itu memperhatikan ciptaan Allah, itu sudah cukup menjadikan kita itu beriman kepada Allah. Ya, kita analisa satu pohon, Pak. Pohon kelapa. Setelah muncul manggarnya, kemudian masih kecil-kecil itu satu tundun begitu, kemudian besar menjadi kelopo, terus masing-masing kelapa itu ada airnya. Loh, air kelopo itu loh sing isi lho ngono sapa? Kira-kira air yang diisi di situ itu air dari mana? Pasti menyerap dari sari-sari tanah, kan begitu kan? Terus diangkat ke atas. Tuh. Terus pohon kelapa itu dukure sakmono. Lho kelapa sakmono ku lho isi banyu kabeh. Sing isi sapa? Misale air kelapa itu diisi dengan tenaga manusia misalnya. Untuk narik banyu teko nisor mendukur terus ngisi buah kelapa sakmono itu butuh energi berapa? Ada airnya, manfaatnya luar biasa. Air kelapa itu, Pak. Ya, air kelapa itu manfaatnya luar biasa. Ya, terus air kelapanya ya manfaat, tegane ya manfaat, kelapanya juga manfaat, sepete juga manfaat, kebathokane iku lho manfaat. Tidak ada yang terbuang. Pohon kelapa itu tidak ada yang terbuang. Mulai dari batangnya sampai buahnya tidak ada yang terbuang. Coba kita disuruh menganalisa. Nah, dengan menganalisa ini kan kesimpulan kita, ini kalau tidak ada yang buat nggak mungkin, kan begitu. Kalau tidak ada yang membuat nggak mungkin. Ada pohon tumbuh terus terisi air di situ, terus bisa dimakan dengan nikmat, diminum dengan lezat, gak mungkin. Nah maka kita ini disuruh menganalisa, unduru ila samarihi, perhatikan kepada buah-buah dari tumbuhan yang aku tumbuhkan ketika berbuah dan ketika matangnya berubah rasanya. Inna sesungguhnya fidzalika pada yang demikian itu la ayatin, sungguh merupakan tanda-tanda liqaumin, bagi kaum yu'minuna, mereka beriman. Jadi saya ulang lagi, tanpa orang itu melihat Al-Qur'an dan tanpa orang itu melihat hadis, cukup dengan akal cerdasnya menganalisa alam sekitar ini yang ada di dekatnya, itu sudah cukup untuk beriman kepada Allah. Gitu Pak. Itu sudah cukup untuk beriman kepada Allah. Karena apapun yang ada di sekitar kita ini pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang tidak menggunakan akal sehatnya, ya kayak dianggap biasa saja, kayak gak apa-apa segitu aja. Tapi bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, maka itu betapa maha kuasanya Allah, betapa maha besarnya Allah, betapa sifat Rahman Rahimnya Allah, menyediakan segala fasilitas untuk hambanya dan untuk makhluknya yang ada di muka bumi. Itu muncul pikiran seperti itu. Nah, sehingga kita disuruh diajari oleh Rasulullah, diberi contoh oleh Rasulullah, kalau mau makan apapun
kalau mau minum apapun disuruh membaca doa. Itu maksudnya terima kasih kepada Allah bahwa yang kamu minum itu adalah ciptaan Allah. Ya, kalau jenengan membaca doa kok Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar kesuwen, paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Ojo sampai gak maca belas. Mau makan pisang bismillahirrahmanirrahim. Iku eling berarti yang membuat pisang ini. Mau makan apapun bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti dia sudah kontak hatinya bahwa yang saya makan ini ciptaan Allah dan saya berterima kasih kepada Allah. Gitu loh, okay? Biar ada perbedaannya antaranya awak dhewe karo bangsa binatang. Bangsa binatang mangan sak kewarepe gak tau maca bismillah kan. Mosok awak dhewe gak maca bismillah. Lha terus apa bedane? Kita diberi akal, dia tidak punya akal, wajar ya. Dia dikai akal ya. Mau maca bismillah gak gelem. Telap sekarang. Mari ngono mari mangan dikon maca alhamdulillah ya gak gelem. Iya kan? Wuyu sak maca apa gak maca alhamdulillah belas. Yesus. Makanya manusia ini Al-Qur'an mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jarene Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Sedikit sekali, Pak. Ya itu tadi loh. Sudah disediakan udara, sediakan air, sudah disediakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makan, bisa hidup di situ. Tapi ketika makan ciptaan Allah, menikmati ciptaan Allah, disuruh maca bismillah gak gelem. Itu berarti sangat tidak bersyukur. Maka setidak-tidaknya kalau tidak membaca doa yang lengkap, berarti awalilah makan itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan setelah makan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah cukup, Pak. Ya, sudah cukup. Nah, itu oke. Nah, ini makanya Allah saya mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Seperti itu loh. Jadi bersyukur itu sing gede-gede, alhamdulillah. Tapi mangan sak bendino, gak tahu bersyukur ya Allah. Nah gitu nggih. Waja'alu, dan mereka menjadikan orang kafir lillahi bagi Allah syuraka al jinnah, sekutu-sekutu jin. Wa khalaqahum, padahal dia Allah yang menciptakan jin-jin itu. Wa kharaku, dan mereka berdusta dengan mengatakan lahu bagi Allah banina, mempunyai anak laki-laki. Wong kafir, Pak. Dia mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak laki-laki. Contohnya sapa? Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wong Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Wa qala Nasara Isa bin Maryam ibnullah, bahwa putra Maryam itu dikatakan anak Allah. Kurang ajar orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Lahu bagi Allah banina, anak laki-laki, Nabi Uzair karo Nabi Isa. Wa banati, dan mempunyai anak-anak perempuan. Para malaikat itu jarene anak perempuannya Allah. Sing ngomong sapa? Ya orang-orang Yahudi, Nasrani, wong kafir itu, Pak. Oleh ngomong bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Maka Allah menjawab subhanahu, maha suci Allah, dia Allah dari persangkaan punya anak itu. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah amma dari apa yang yasifuna mereka katakan.
Terus badi'us samawati, dia pencipta langit wal ardi dan bumi. Anna bagaimana yakunu bisa jadi lahu bagi Allah waladun seorang anak. Walam takun sedangkan tidak ada lahu bagi Allah sohibatun istri. Lho nek wong Yahudi wong Nasrani ngarani Allah duwe anak, ya opo? Padahal Allah itu tidak punya istri. Ini untuk mengembalikan kepada pikiran mereka. Padahal Allah itu tidak punya istri. Masa punya anak? Nah, wa khalaqa kulla syai'in, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Wa huwa, dan dia bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Jadi ini persangkaan orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir bahwa Allah itu mempunyai anak. Padahal jelas-jelas kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Nah, kan begitu kan? Allahus samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Jelas ini. Walam yakun, dan tidak ada lahu baginya kufuwan ahad, seorang pun yang setara dengan Allah. Jelas. Makanya itu surat Al-Ikhlas, surat yang semuanya untuk memurnikan Allah, mengesahkan Allah. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Nah ini, jadi orang Yahudi itu salahnya begitu Pak. Orang Yahudi itu percaya dengan adanya Allah, pencipta alam semesta, percaya. Tapi salahnya orang Yahudi, satu, dia mengatakan Nabi Uzair itu anak Tuhan. Yang kedua, dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Termasuk Al-Quran dia tidak mau mengakui. Orang Nasrani percaya adanya Allah, percaya Allah berkuasa, percaya. Cuma salahnya orang Nasrani menganggap bahwa Isa Al-Masih itu anaknya Tuhan. Yang kedua, tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Salahnya di sini. Ya, salahnya orang Yahudi dan Nasrani itu di sini. Nah, salahnya yang ketiga, bahwa hidup itu ya sekali ini. Itu mengatakan begitu Pak. Hidup itu ya sekali ini, tidak ada hidup lagi. Dia tidak meyakini ada hari kebangkitan lagi, itu enggak. Gitu kan? Ya. Makanya itu orang Kristen, yang Kristen apa ya? Ya kalau meninggal itu tinggoni celono, disepatoni, terus digawani opo. Ya katanya hidup itu sekali ini, tidak ada hidup lagi. Ya sudahlah, karena itu keyakinannya. Nanti aja hukum yang paling adil, yang paling benar ya Allah nanti yang menghukumi. Yang jelas kita sudah diberikan wahyu, tuntunan jalan hidup kita lewat Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalikum, demikian itu Allahu, Allah Rabbukum, Tuhan kalian, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu fa'buduhu, sembahlah kalian kepadanya. Wa huwa, dan Dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wakilun, zat yang menjadi pelindung atau pemelihara. La tudrikuhu, tidak dapat melihatnya, Allah. La tudrikuhu, tidak dapat melihatnya Allah. Al-absaru, penglihatan mata. Wa huwa, sedangkan Dia Allah yudriku, melihat al-absara, penglihatan mata manusia.
Wa huwa, dan dia Allah al-latifu, zat yang maha lembut, al-khabiru, zat yang maha kuasa atau maha tahu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Allah tidak bisa dilihat. Sudah jelas ayatnya itu. La tudrikuhu. Kan begitu ya. La tudrikuhu, tidak dapat melihatnya Allah al-absaru, penglihatan manusia. Wa huwa, dan dia Allah yudriku, dapat melihat al-absara, penglihatan mata seseorang. Makanya orang kafir itu bingung. Dibilangi Allah itu Maha Esa, Allah itu yang menciptakan segalanya, segala sesuatu. Orang kafir itu gak percaya. Muhammad, sakjane pangeranmu itu terbuat dari apa? Apa terbuat dari emas, apa terbuat dari permata gitu. Gitu. Orang kafir itu begitu. Jadi wong kafir di ayat ini gak percaya, Pak. Dewek ini kepingin Tuhan itu iso jumleger nang ngarepe gitu. Ya, itu orang kafir. Malah ada terus lagi, Pak. Muhammad, kalau Tuhannya orang kafir itu kan banyak ya. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu nama-nama berhala yang dituhankan oleh mereka. Ya, berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal itu pakai. Nah, itu kemudian dibilangi sama Nabi Muhammad bahwa Tuhanku itu Esa, Maha Satu. Wong kafir ya ngomong, Muhammad, kita manusia ini urusannya banyak Muhammad. Kalau cuma Tuhan satu gak ngatasi. Ya kafir, Pak. Kalau cuma Tuhan satu gak ngatasi Muhammad, karena urusan kita ini banyak. Maka kita perlu Tuhan banyak. Nah, kemudian dibalik sama Nabi Muhammad. Sekarang kamu saya tanya, tapi ini bahasa Arab, cuma saya bahasakan dengan bahasa kita. Ya. Terus dibalik sama Nabi Muhammad. Sekarang begini, kamu punya majikan banyak dengan kamu punya majikan satu, enak mana? Kalau punya majikan banyak itu perintahnya pasti banyak. Majikan sana nyuruh kamu sana, majikan sini nyuruh kamu sini, majikan sini nyuruh kamu situ. Kalau majikan satu kan cuma satu saja. Pilih mana? Ya pilih satu Muhammad. Lah ya itu, makanya Tuhan saya itu satu. Nah, itu orang kafir itu begitu, Pak. Nah, maka ketika Tuhanmu itu terbuat dari apa Muhammad? Apa terbuat dari emas? Apa terbuat dari perak? Begitu. Maka ayatnya mengatakan la tudrikuhul absar. Tuhanku itu tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Gitu. Wa huwa yudrikul absar, tapi dia Tuhanku itu bisa melihat pandangan manusia. Wa huwal latiful khabir, kok lembut kok. Enggak bisa dilihat. Nah begitu. Tapi, nah kan begitu kan. Tapi jangan khawatir. Allah nanti itu bisa melihat. Nah tadi saya lanjutkan. Buktinya apa? Buktinya apa? Allah tidak bisa dilihat ketika di dunia. Nabi Musa nih loh. Nabi sing njaluki aneh-aneh kepada Allah. Ya. Nabi Musa pernah begini, ya Allah, saya ingin melihat engkau ya Allah. Ya. Hei Musa, apakah kamu tidak percaya bahwa aku itu Tuhan? Percaya ya Allah. Cuma saya kepengen tahu. Ya. Nabi Musa saya ingin kepengen tahu. Ya segini aja Musa. Kamu palingkan pandanganmu ke bukit sana. Kalau bukit itu tetap pada tempatnya, kamu akan bisa melihat aku di situ. Maka Nabi Musa mengalihkan pandangan ke sana. Tiba-tiba bukit yang sana itu hancur lebur, semuanya berantakan. Nabi Musa sendiri, Pak, jatuh pingsan tersungkur di situ. Wa kharra Musa soiko. Nabi Musa kelenger, tidak sadarkan diri. Karena melihat Allah yang berupa cahaya lam, langsung gunung itu hancur, bukit itu, dan Nabi Musa sini jatuh tersungkur. Kemudian falamma afaqo, ketika Nabi Musa itu sudah sadar, baru Nabi Musa, iya ya Allah, saya tidak mampu melihatmu.
tidak mampu menatap zatmu ya Allah. Nah begitu. Itu pernah dibuktikan oleh Nabi Musa bahwa memang Allah itu bukan materi. Kalau materi kan bisa dilihat, itu masalahnya. Nah, Allah bisa dilihat kapan? Nanti ketika di akhirat. Apa ada dasarnya? Dasarnya surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah orang-orang mukmin nadhirah berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena memandang Tuhannya, karena dapat memandang Tuhannya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena dapat melihat Tuhannya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innakum, sesungguhnya kalian wahai manusia umatku, satarawna rabbakum, akan dapat melihat Tuhanmu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kama tarawna, sebagaimana kamu bisa melihat al-qamara, bulan purnama, lailatal badri, pada malam bulan purnama. Hadisnya sahih. Wa kama tarawna syamsa, sebagaimana kamu dapat melihat matahari, laisa dunaha sahabun, di siang hari yang tidak terhalang oleh awan. Rawahul Bukhari, sahih hadis ini. Nah, maka kita dapat melihat Allah besok pada hari kiamat. Itu nikmat yang puncak nikmat. Orang kafir tidak bisa melihat Allah. Nanti dalile surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla, sekali-kali, innahum, sesungguhnya orang-orang kafir, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, mereka terhalang, tidak bisa melihat Allah. Allah melihat Allah itu puncak kenikmatan dari kenikmatan surga kok. Ya nggak mungkin orang kafir bisa melihat. Ya sama dengan begini loh logikanya Pak. Sudah pernah saya contohkan. Misalnya jamaah sini dapat keistimewaan diundang Pak Jokowi ke istana itu loh kan. Wah, ketika dengan di istana itu luar biasa, bangganya gak karu-karuan. Terus dihidangkan makan oleh ajudannya, itu gak karu-karuan makanan yang dihidangkan. Tapi kalau belum ketemu Pak Jokowi kan gak enak kan? Yang ngundang Pak Jokowi, iya kan? Di sana baru ditemui ajudannya, kan begitu? Belum nikmat. Maka ketika apa itu Pak Jokowi datang menemui kita dengan menyambut, betapa kenikmatan itu lebih sempurnanya ketika ketemu dengan Pak Jokowi. Ya kan begitu loh. Sampai foto bareng, anda no konco-koncone. Begitulah gambarannya seperti itu, gitu loh Pak. Gambarannya seperti itu. Surga itu sudah nikmatnya luar biasa. Tapi lebih nikmat lagi nanti kalau ditemui oleh Allah, disambut oleh Allah, disumanggakno oleh Allah dengan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim di surat Yasin, gitu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Penduduk surga itu akan mendapatkan salam dari Tuhannya. Diucapkan selamat wahai hambaku. Silakan menikmati surga yang telah aku janjikan. Silakan menikmati. Dipersilakan, luar biasa. Begitu ya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, maka kembali lagi bahwa Allah memang tidak bisa dilihat di dunia karena Allah bukan materi. Akan tetapi Allah nanti bisa dilihat di akhirat. Ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Nah, terus hadisnya Rasul tadi jelas. Kalian nanti akan dapat melihat Tuhanmu pada hari kiamat seperti kamu melihat bulan saat bulan purnama, dan seperti kamu dapat melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan satupun. Jelasnya seperti itu. Maka jangan sampai ragu dengan janji-janji. Ya begitu kan. Orang kafir diberikan begini, saya gak percaya Pak.
Ya mereka kan juga mengatakan, ya, Tuhanmu itu mana sih? Enggak kelihatan kok disembah, kan begitu kan? Ya biarin, kan begitu. Ya biar saja, mau mereka mengomentari. Ya, yang jelas kita kan sudah mengikuti petunjuk ini, kan begitu. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Ada? Kalau nggak ada, saya teruskan. Monggo. Nah, niki Pak, monggo Pak. Di akhirat nanti tiap tahun akan dikumpulkan dengan keluarganya, anaknya, istrinya, begitu. Oke. Oke. Saya bukakan nggih. Al-Qur'an. Surat Al-Dzariyat Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tur ayat 21, bahwa orang-orang mukmin nanti di surganya Allah akan ditemukan dengan keluarganya. Surat At-Tur ayat 21, saya bacakan. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wattaba'athum, dan mengikuti mereka, dzurriyyatuhum, anak cucu mereka. Jadi anak cucu mereka itu mengikuti beriman, maksudnya sama-sama beriman, mengikuti sama-sama beriman, biimanin, dengan iman, sama-sama beriman. Al-haqna, kami pertemukan, al-haqna, kami pertemukan, bihim, dengan mereka, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka. Dzurriyyah, keturunan mereka akan kami pertemukan. Wa ma alatnahum, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun min amalihim, dari amal mereka, min syai'in, dari sedikit pun. Kullu mri'in, tiap-tiap manusia, bima, dengan apa yang kasaba, telah dilakukan, rohinun, adalah sebagai ganti, sebagai gadai. Jadi di dalam surat At-Tur ayat 21 ini mengatakan bahwa orang yang beriman dan anak cucunya juga sama-sama mengikuti beriman, maka besok akan ditemukan dengan anak keturunannya yang sama-sama beriman itu, dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia, sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ngoten, Mbak. Nggih. Misalnya kalau ada anak cucunya itu yang masuk ke Kristen gitu kan. Ya, itu betul. Ya, otomatis ayat tadi itu jelas akan kami pertemukan anak cucunya yang sama-sama beriman. Kalimatnya begitu ya, yang sama-sama beriman. Berarti kalau ada anak cucunya yang tidak beriman, berarti tidak bisa ketemu di sini. Jadi kami pertemukan dengan anak cucunya yang sama-sama beriman. Nah gitu ya. Berarti kalau yang tidak beriman ya tidak ketemu. Kalimatnya jelas sama-sama beriman.
Itu oke, jelas. Barangkali yang lain ada kan tentang akhirat, monggo. Kalau sudah ya berarti pas selesai. Gitu nggih. Jadi apa yang kita lakukan ini nanti akan berdampak di akhirat nanti. Dan kita kalau sama-sama beriman dengan keluarga kita pasti dipertemukan oleh Allah di dalam surganya. Lah mudah-mudahan pertemuan kita di sini ini juga besok ditemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas kok ayatnya, kami pertemukan cucu mereka. Gitu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.